Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Muhammad Rafli Ramadan dan teman saya Mufli Farhan Mufli. dari kelas 4 TIB akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Simulasi Kriptografi Modern menggunakan algoritma XOR dan rangkaian bit berbasis website. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kemudian ada latar belakang yaitu yang pertama, kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Secara umum yang kita ketahui, kriptografi terdiri atas dua buah bagian utama yang penting, yaitu bagian enskripsi dan bagian deskripsi. Kemudian public key. Public key encryption adalah sistem enkripsi penyandian yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan kunci private. Kunci public diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan transkripsi kepada pemilik kunci. Kunci private digunakan oleh pemilik kunci untuk membuka pesan terenkripsi yang ia terima. Kemudian, berdasarkan pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah website kriptografi modern, public key, serta simulasi mengenai proses dari enskripsi dan deskripsi dari kriptografi modern. Diharapkan pada pembuatan website ini dapat menghasilkan informasi yang akurat serta edukasi dari simulasi yang bisa dipahami. Kemudian, berikutnya yaitu ada perumusan masalah. Perumusan masalahnya adalah bagaimana membuat website berbasis PHP dan HTML yang menyajikan informasi dan simulasi seputar kriptografi modern dan public key. Kemudian lanjut, ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam pembuatan proyek akhir ini adalah yaitu bagaimana membuat sebuah website berbasis PHP dan HTML yang menyajikan informasi dan simulasi seputar kriptografi modern dan public key. Kemudian metode yang digunakan adalah algoritma RSA dan AES. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah website informasi dan simulasi mengenai kriptografi modern dan public key menggunakan PHP dan HTML. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah membuat website yang mudah diakses sekaligus mudah dipahami isinya oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengerti apa yang disajikan dalam website tersebut. Kemudian masuk ke bab 2 dilanjutkan oleh saudara Mufli Farhan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Rafli. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di sini ada dua yang akan dibahas. Yang pertama ada website, yang kedua ada kriptografi modern. Yang pertama kita akan membahas website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website yang pada umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Lalu yang kedua ada kriptografi modern. Algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter atau seperti yang dilakukan pada chipper substitusi atau chipper transposisi dari algoritma kriptografi klasik. Operasi dalam mode bit berarti semua data dan informasi, baik kunci, plain text maupun ciphertext, dinyatakan dalam rangkaian atau string, bit biner, 0 dan 1. Algoritma enkripsi dan deskripsi memproses semua data dan informasi dalam bentuk mode bit, rangkaian bit yang menyatakan plain text dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit, demikian sebaliknya. Selanjutnya, bab 3 akan dibahas kembali oleh saudara saya, Rafli Ramadan. Terima kasih sebelumnya saudara Mufli. Kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Pada slide kali ini ditampilkan yaitu use case diagram XOR. Yang akan digunakan merupakan proses perancangan yang berorientasi pada prosedural sehingga diperlukan flowchart use case diagram, activity diagram.
Kemudian lanjut slide berikutnya, perancangan activity diagram algoritma XOR. Seperti yang kita lihat di diagram ada menu, kemudian menuju ke proses enkripsi, kemudian pada outputnya. Kemudian perancangan use case diagram rangkaian bit seperti yang tertera di slide. Dan kemudian ada perancangan activity diagram rangkaian bit seperti yang di awal tadi, yang akan digunakan merupakan proses perancangan yang berorientasi pada prosedural. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari website yang telah kami bikin. Sudah nampak, Rafli? Sudah kelihatan. Nah, di sini tampilan awalnya itu berupa sebuah materi yang akan dibahas, yaitu kriptografi modern. Nah, di sini ada terdapat dua menu, yaitu materi dan tentang. Di materi, di sini akan membahas materi apa saja yang ada di dalam kriptografi modern. Contohnya seperti, misalnya kita akan melihat rangkaian bit. Nah, di sini ada sebagian contoh-contoh yang akan kita bahas. Nah, setelah kita bahas, kita bisa juga melihat materi yang lain seperti representasi dalam heksadesimal, operasi XOR, lalu ada operasi XOR bitwise, lalu ada chipper dengan XOR, dan yang terakhir ada public key encryption. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public key encryption. Itu sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci. Kunci privat digunakan oleh pemilik kunci untuk membuka pesan terenkripsi yang ia terima. Nah, di sini terdapat gambaran seperti apa itu public key encryption. Lalu di sini ada menu tentang, yang berarti definisi dari kriptografi modern itu sendiri. Kriptografi modern sangat didasari pada teori matematis dan aplikasi komputer. Algoritma kriptografi didesain pada asumsi ketahanan komputasional, membuat algoritma ini sangat sulit dipecahkan oleh musuh. Secara teoritis, sangat sulit memecahkan sistem kriptografi, tapi tidak layak melakukannya dengan cara-cara praktis. Baiklah, saya kembalikan kepada saudara Rafli. Baik, mungkin terima kasih Farhan atas penyampaian dari websitenya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan saudara Mufli Farhan izin mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.